Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang sekali bisa jumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Jumat 15 April 2022 merupakan hari yang luar biasa pada hari ini, di mana seluruh bumi merayakan karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena kasih-Nya yang begitu besar, sehingga Tuhan Yesus Kristus mau mati untuk kita, menebus dosa dan segala kejahatan-kejahatan kita. Sebab itu sepatutnya hari ini setiap kita yang percaya kepadanya mengingat kembali karyanya. Dan mari kita mengintrospeksi diri kita. Apakah pengorbanannya memberi dampak yang positif kepada pribadi kita, dan kita menjadi dampak yang positif juga kepada dunia ini, atau belum? Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini kembali kita datang mencari wajah Tuhan. Kita meninggikan Dia dan kita berpasrah kepada Dia. Sebab hanya kepada Tuhan kita memperoleh kekuatan yang sesungguhnya. Mari kekasih Kristus kita mau bermazmur kepada Dia. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mazmur pasal 71 ayat 17. Mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup. Kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Pagi ini kita sama-sama akan belajar dari Injil Markus pasal 14 ayat 35 dan 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Markus pasal 14 ayat 35 dan 36. Melalui doa, kita menyerahkan diri kepada kehendak-Nya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Doa bukanlah upaya memaksa Tuhan agar menuruti kehendak kita, namun merupakan penyerahan diri kita kepada kehendak-Nya. Oleh karena itu, slogan berdoa sampai sesuatu terjadi merupakan hal yang benar, namun juga dapat dipahami secara keliru.
Kalau slogan ini dimaknai sebagai kegigihan untuk berdoa, maka hal itu merupakan prinsip yang benar. Tetapi kalau diartikan bahwa kita harus gigih berdoa sampai Tuhan terpaksa menuruti kehendak kita, maka itu merupakan sikap yang keliru. Sebab bila kita dapat memaksa Tuhan, maka berarti dia bukanlah pribadi yang berdaulat. Oleh sebab itu, yang benar adalah melalui doa kita menyerahkan diri kepada kehendak-Nya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, prinsip tentang doa inilah yang dicontohkan Yesus dan dicatat di dalam Markus pasal 14. Ditulis di situ, ia berkata, "Janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Itulah contoh dari doa yang seharusnya, yaitu bahwa di dalam doa kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Sebab kehendak kita tidak selalu tepat dan tidak selalu sesuai dengan kehendak-Nya yang sempurna. Justru melalui doa kita mengungkapkan keyakinan kita bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik dan kuasa-Nya tidak terbatas. Dengan kesadaran iman tersebut kita merendahkan diri serta memasrahkan hidup kita kepada kehendak-Nya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sebuah teladan yang diberikan Yesus Kristus kepada kita di dalam hal berdoa. Kita tidak bisa memaksa kehendak kita, tetapi kita masuk di dalam kehendak Allah. Bahkan pada hari ini merupakan suatu perbuatan yang sangat luar biasa, di mana Yesus Kristus memberikan sebuah teladan karya. Dia taat dan setia kepada kehendak Bapa, melakukan perintah Bapa. Bahkan karena kasih-Nya yang begitu besar, Tuhan Yesus Kristus mau memikul semua beban dosa hidup kita. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Kristus, seharusnya anugerah yang Dia berikan kepada kita tidak kita salah gunakan, tetapi kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Karyanya di atas kayu salib, Dia mati untuk menebus saudara dan saya. Dia menebus saudara dan saya bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah-Nya. Sebab itu, Bapak Ibu Tuhan Yesus Kristus kasihi, harusnya kita malu jikalau hari ini kita katakan kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita berkata bahwa kita murid-murid Yesus, kita pengikut Yesus Kristus, tetapi kita hidup di luar perintah-perintahnya. Kita hidup di luar firman-Nya. Kita hidup melakukan kedagingan-kedagingan kita. Harusnya kita malu. Biarlah hari ini kita diingatkan kembali firman Tuhan. Mari kekasih Kristus bertobat kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan kita mempermalukan Tuhan, tapi kita menghormati karyanya, anugerahnya yang telah diberikan kepada kita. Harusnya kita pergunakan untuk menjadi berkat, sehingga banyak orang boleh dibawa kepada Yesus Kristus. Biarlah Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Bapa, kami percaya bahwa kehendak-Mu selalu yang terbaik bagi kami. Oleh karena itu tidak ada yang lebih baik di dunia ini melebihi mengikuti kehendak-Mu. Di luar kehendak-Mu kami akan berjalan di dalam kegelapan dan menuju kepada kebinasaan. Ampunilah diri kami apabila acap kali kami hidup hanya untuk memuaskan keinginan kami sendiri dan tidak mempedulikan kehendak-Mu.
Roh Kudus, bimbinglah diri kami, agar kami semakin mengenal kehendak-Mu dan berjalan sesuai dengan firman-Mu, sehingga dengan demikian hidup kami akan berkenan kepadamu. Pagi hari ini, kami mengucap syukur kepadamu untuk semua kebaikan-Mu yang kami alami sepanjang malam, hingga pada pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu dan memohon tuntunan-Mu agar kami sanggup melakukan semua tugas tanggung jawab kami. Berkatilah semua yang kami kerjakan dengan keberhasilan. Tuntunlah diri kami dengan hikmat-Mu agar kami sanggup mengambil keputusan-keputusan yang benar dan memuliakan nama-Mu. Jangan biarkan kami terjerumus ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah diri kami daripada yang jahat. Ampuni dosa dan salah kami, Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kalau hari ini kembali seluruh bumi memperingati karya-Mu, kematian-Mu di atas kayu salib karena kasih-Mu, ya Tuhan, ampuni kami. Sebab seringkali kami mengabaikan, kami tidak menghargai, tidak menghormati anugerah-Mu bagi kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah hari ini kami berserah kepadamu kembali Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba pun mau berdoa memberkati seluruh umat Tuhan, keluarga, warga yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan-Mu turun untuk kami semua. Yesus Kristus, anak domba Allah yang telah mati di kayu salib, kasihanilah kami. Yesus Kristus, anak domba Allah yang telah mati di kayu salib, kasihanilah kami. Ampunilah kami, ampunilah kami. Bapa, pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan keluarga Makabori, keluarga Auri, keluarga Asaribab, keluarga Epa, keluarga Upuya, keluarga Mambenar, keluarga Samber, keluarga Singamoy, keluarga Ab, keluarga Kai Kaitui, keluarga Krei, keluarga Uni Putih, keluarga Peters, keluarga Bai Baba, keluarga Samori, keluarga Renyaan, keluarga Mambobo, keluarga Kamodi, keluarga Karubaba, keluarga Mansim, keluarga Yenu, keluarga Aru, keluarga Wanggai, keluarga Kareni, keluarga Sawaki, keluarga Waromi, keluarga Waprak, keluarga Sesa, keluarga Pedai, keluarga Manggaprau, keluarga Mayor, keluarga Baransano, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Wayoi, keluarga Kambu, keluarga Patipari, keluarga Kambuaya, keluarga Mofu, keluarga Makamur, keluarga Marien, keluarga Sineri, keluarga Herewan, keluarga Paus-Paus, keluarga Kumurawak, keluarga Urbinas, keluarga Imbiri, keluarga Herming Wijaya, keluarga Sada, keluarga Bukor Piopel, keluarga Rawiyai, keluarga Wopairi, keluarga Sabarofek, keluarga Woisiri, keluarga Burman, keluarga Rorei, keluarga Wisan, keluarga Pondayar, dan semua hamba-hamba Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Kristus yang tercurah di Kalvari turun atas semua kami. Tuntun, pimpin, bimbing kami untuk taat, setia, melakukan apa yang Engkau mau. Biarlah kematian-Mu menyucikan dan menguduskan kami semua, hingga kami tetap taat, setia kepada perintah firman-Mu dan menjadi bermakna
bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan semua tugas pekerjaan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Semua kehidupan pribadi, rumah tangga, anak-anak cucu, dan semua karya pekerjaan, Tuhan campur tangan dan Tuhan buat berhasil. Yang sakit hamba berdoa kuasa darah anak domba Allah yang tercurah di Kalvari menjamah dan menyembuhkan saudara saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hibur. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan sediakan yang terbaik kepada mereka semuanya. Dan biarlah Tuhan setiap hari, setiap saat, umat Tuhan, keluarga, warga yang ada di Jalan Serayu Sanggeng memuliakan Engkau. Semua tipu daya si jahat yang membawa mereka hidup di luar kebenaran, hamba patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan hati yang baru, pikiran-Mu dalam setiap kami, supaya kami taat dan setia, menjadi saksi, menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Demi Yesus hamba berdoa, menyerahkan seluruh umat Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online. Bapa, hamba juga terus berdoa memberkati mereka. Pagi hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati hamba-Mu. Bapa Evangelis Donald Lolik Peters ke dalam tangan-Mu. Bapa, berkati ia, berkati pribadinya. Pakai hidupnya untuk terus menyatakan kebenaran demi kebenaran. Kematian-Mu yang telah menebus dia, yang membayar lunas pribadinya menjadi milik-Mu Tuhan. Biarlah ia sadari dan ia melakukan apa yang Engkau mau, ya Allah. Dia bukan berjalan dengan kekuatannya, tetapi dengan kekuatan-Mu. Dan hidupnya boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Desi Woisiri, kepada anak-anak tercinta Robi, Violin, Jonathan, dan juga Karen. Bahkan juga kepada orang tua kekasih Ibu Nona dan semua saudara bersaudara. Diberkatilah mereka, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah-Mu menyucikan, menguduskan mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Uce Lololuan yang berada di Jayapura bersama dengan suami kekasih Bapak Christian Patiran. Ya Tuhan, berkati kedua hamba-Mu ini. Bawa kedua hamba-Mu untuk tetap taat dan setia. Bawa kedua hamba-Mu untuk terus melakukan kehendak-Mu. Kematian-Mu yang telah menebus mereka berdua, bahkan anak-anak dan cucu mereka. Tuhan memberkati semua orang-orang yang dilayani. Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa, kasih-Mu melimpah atas kedua hamba-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Diana Defetes yang berada di kota Sorong. Tuhan juga memberkati hamba-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing Ibu Diana Defetes untuk tetap setia kepada panggilan-Mu, untuk tetap setia berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Tuhan memberkati pribadinya, menjadi berkat bagi suami kekasih Rocky Alan Paulus dan kedua anak tercinta Yemima dan Reinhard, diberkati dalam nama Yesus. Biarlah hari ini mereka boleh bersyukur atas karya-Mu di kayu salib yang menebus dosa dan semua kejahatan mereka. Diberkatilah mereka yang bergantung kepada Engkau, ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Saudara Alan Baransano Pedai. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hamba-Mu berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Apa yang ia kerjakan hari-hari ini, Tuhan turut campur tangan. Biarlah karya-Mu di atas kayu salib yang telah menebus dosa dan salahnya, dia menghormati dan menghargainya, dan dia hidup di dalam kebenaran, sehingga pribadinya akan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang-orang yang dikasihinya, bagi orang tuanya, bagi keluarga besarnya, bagi orang-orang di sekitarnya. Diberkatilah hamba-Mu
Alan Baransano Pedai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan buat ia berhasil. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Hamba juga berdoa kepada hambamu Ibu Esther Panjekcu yang berada di kota Jawa. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Bahwa hidup hambamu Ibu Esther Panjekcu boleh menjadi berkat bagi suami kekasih, menjadi berkat bagi anak cucu, menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupannya mempermuliakan Engkau setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup hambamu ini untuk menyatakan kebenaran demi kebenaran. Ya Bapa, terpujilah Tuhan. Diberkatilah hambamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk semua pemirsa dimanapun berada. Tuhan memberkati. Spesial kepada semua gereja-gereja yang akan melakukan ibadah Jumat Agung pada hari ini. Diberkatilah seluruhnya. Hamba-hamba Tuhan yang siap untuk melayani, diberkati. Biarlah hadirat-Mu yang kami harap itu terjadi untuk semua gereja, sehingga ibadah kami bukan merupakan rutinitas, tetapi merupakan sebuah ibadah yang luar biasa kudus, dan kami menikmati hadirat-Mu, ya Aba, ya Bapa. Kematian-Mu di kayu salib yang menebus dosa dan semua kejahatan kami, yang menguduskan, menyucikan gereja-gereja-Mu. Bapa, terima kasih. Kami berserah kepada Engkau, dan Tuhan ingatkan seluruh hamba-hamba-Mu untuk ambil bagian di dalam persekutuan ibadah pagi maupun pada sore hari. Terima kasih Bapa. Berkati dan lindungi bangsa negara kami, berikan ketentraman, kedamaian, juga tanah Papua yang kami cinta, dan setiap daerah yang kami tinggal. Diberkatilah semuanya dengan karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan jumpa pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah Jumat Agung. Tuhan ada bersama dengan kita, dan Tuhan memberikan kemenangan kepada kita semua. Tuhan memberkati. Pesan saya, tetap disiplin protokol dan andalkan Yesus Kristus setiap saat. Shalom, tetap semangat, salam MDC.